Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Datuk di channel favorit kita Padepokan Datuk Maharaja Nusantara. Tetap subscribe, like, dan komentar yang bagus, share, dan klik tanda lonceng ya, agar channel YouTube Padepokan Datuk Maharaja Nusantara selalu berkiprah, selalu memberikan hal-hal yang bagus untuk kawan-kawan dengar dan simak dan tonton dan lihat ya. Well, hari ini oh ya, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata Datuk, ucap dan perbuatan, tingkah laku dan mata, mulut, hidung, telinga, tangan dan kaki. Kalau salah mohon dimaafkan. Oke. Hari ini Datuk mau ngebahas seputar tanda-tanda atau ciri-ciri tempat usaha yang terkena sihir, dalam tanda kutip sepi. Tanda kutip lagi, yang diganggu oleh zat negatif atau energi negatif atau bangsa jin yang tak nampak oleh mata kita secara zohir. Well, tanda-tanda itu sebenarnya sudah lumrah dan pada umumnya ya. Dan ini yang menjadi polemik dan buah bibir sama buah pikir, bahwasannya tempat usaha yang sepi ini bagaimana untuk bisa menanggulanginya agar bisa rame gitu ya. Padahal kita sudah berusaha untuk genjar-genjorkan modal kita untuk membuka usaha. Misalnya usaha baju, misalnya usaha rumah makan, misalnya usaha toko buah, misalnya usaha toko ikan, misalnya usaha-usaha yang berbau sedikit besar ya, mungkin perumahan, developer, ataupun hal-hal lainnya, otomotif segala macam. Nah, usaha-usaha ini tentu menjadi tolak ukur bagi kita mendapatkan income dan rezeki yang sangat banyak, dan kita menanamkan modal tidak sedikit dan berusaha agar modal tersebut balik. Setelah modal tersebut balik, yang kita keluarkan itu kita harus merauapkan sebuah keuntungan. Tidak sedikit banyak para pengusaha gulung tikar gara-gara usahanya yang telah dia kelola, yang telah dia buang uang banyak-banyak, yang mengharapkan sebuah keuntungan tiba-tiba terkapar dan terkubur. Nah, ini zalim dan jahatnya manusia yang memang tidak ingin orang tersebut atau mereka untung. Cukup dia yang memonitoring atau sabotase lah sebuah keuntungan yang sangat banyak dapatkan. Nah, ini biasanya di kalangan para pengusaha muda ya, seperti hal bisnis mobil, perumahan developer, apartemen, itu kan kadang kilang minyak, SPBU, dan itu tidak sedikit, bahkan minimarket gitu kan ya. Nah, tidak banyak juga pengusaha-pengusaha yang kaya raya ini mereka menggunakan jasa dari dukun atau dukun ya, bisa terbilang seperti konsultan spiritual atau seperti orang yang membackup mereka dalam hal usaha dan keselamatan diri mereka dan harta benda mereka. Banyak yang mereka itu mencari kiri dan kanan dari dengar segala macam tentang sebuah kebagusan dari seorang dukun tersebut untuk bisa membantu hajat niatnya. Karena sifat dari pengusaha ini cuma dua, jagalah hartaku dan jagalah kehidupan baikku. Kan begitu ya? Wow. Dan tidak sedikit mereka mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa mendapatkan seorang konsultan spiritual. Tapi kadang-kadang banyak juga para elit politik mencari dukun. Seru ya. Jadi dukun ini duduk dan tekun dapat duit. Modalnya komat kamit gitu ya. Padahal nggak juga. Mereka juga melakukan sebuah ritual yang untuk mendapatkan kebagusan itu tidak gampang. Jadi banyak lelaku-lelaku yang mereka jalani lah ya, sehingga mereka bisa mampu dan bagus. Oke, back to the topic. Kita kembali ke masalah usaha yang di black magic kan gitu ya. Usaha yang sudah kau bangun tiba-tiba sepi. Nah, ada beberapa dasar ciri-ciri usaha yang memang sepi. Sepi usaha ini dikarenakan ada hal gaib zolim, bisa dari bangsa gaib tak nampak yang zolim, atau berupa zat yang menutup kadar dari tempat usaha tersebut. Nah, ciri yang pertama yang dasar itu
baik karyawan di tempat tersebut maupun juga pemilik usahanya atau pemodalnya itu punya sikap sifat malas, mager, perasaan ingin mengantuk terus, ingin tidur terus, ya. Tapi di saat waktunya tidur gelisah. Nah, ini dasar-dasar tempat usaha tersebut terkena gangguan sihir zolim. Jadi kalau sudah itu terjadi, kawan-kawan mesti kudu cepet-cepet untuk membersihkannya. Karena memang ada beberapa jin saka atau jin bandel yang memang suka menerima tampungan permintaan dukun-dukun zolim. Gitu gambarannya. Seru ya, seru banget, bahkan seram loh. Tapi yang jelas di sini ada tipang tindih. Mereka yang berniat untuk menutup usahamu, mereka juga nggak sedikit mengeluarkan modal dan uang. Banyak juga, gitu kan? Agar usahanya sepi, Mbah, tolong Mbah, berapa maharnya untuk nutup usaha si A? Oh sekian, nanti akan beli sekian sajin-sajinnya dan untuk medianya harus ini yang dibeli, jadi harus begini duitnya. Nah itu nggak sedikit modalnya. Jadi singkatnya, kebanyakan pelakunya juga orang berduit untuk menutup rezeki seorang yang berduit, gitu ya. Serem ya. Itu biasa dasarnya dari sakit hati, benci, marah, iri, dengki. Ini sifat setan ya, yang memang mendarah daging. Serem banget. Nah jadi hati-hati. Ya hati-hati, kalau memang ingin usahamu lancar, ya ingin lancar, Datuk cuma saran satu, kiblatkan arah rumahmu atau arah usahamu ke selatan. Ya, well, sampai situ dulu yang bisa Datuk jabarkan. Memang dasar-dasar itu memang sudah sangat luar biasa dan memang pada umumnya ya. Tetapi kalau kita kuat dalam sholat, jatuhnya ibadah mah berbuat baik dan bertawaduk kita, sujud kita, apalagi kita kuat dalam membaca ayat Allah, insya Allah segala sesuatu kiriman dari mereka yang tak nampak tak berani sampai. Tetapi dilihat dulu manusia seperti apa. Kalau manusia tukang gunjing, tukang nyinyir, baca-baca kau pun banyak ayat, sama juga bohong. Banyak-banyak pun kau sholat tapi masih kau melakukan maksiat, masih kau melakukan sebuah tindakan yang memang sangat kejam, ya sama saja bohong. Oke? All the best untuk semuanya. Salam sehat. Jangan lupa ajak kawan-kawan subscribe, like, dan komen YouTube Datuk Padepokan Datuk Maharaja Nusantara.